Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa pada pagi ini sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur pada pagi ini kami boleh ada di tempat ini, kembali beribadah Tuhan, dan kembali Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami bersyukur karena Engkau telah melindungi kami sepanjang malam dan kami dapat beristirahat dengan baik. Dan pagi ini kami boleh hadir di tempat ini dengan tubuh yang kuat dan sehat. Biarlah Tuhan Engkau akan berkati Tuhan ibadah kami pada pagi ini. Kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal sampai pada akhir sebentar. Kami selesaikan semua ini dengan baik karena dalam rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Mari kita mulai, kita mau datang kepada Tuhan kita.
sorak buat Tuhan kita? Yes, haleluya. Iya, saudara saya mau bertanya. Apakah ada di antara kita yang bisa mengukur betapa besar kasih Tuhan? Ada? Kalau ada boleh angkat tangan. Ya, enggak ada saudara. Ya, karena memang kasih Tuhan luar biasa. Panjang, lebar, tinggi, dalam. Amin. Enggak ada yang bisa ukur. Haleluya. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian itu. Tiada terukur. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Saya ingin bertanya, siapa yang tidak pernah bersedih di tempat ini? Semua pernah merasakan kan? Yes. Tapi kita punya Tuhan, amin. Amin. Bisa ubah kesedihan kita, ratap tangis kita menjadi tarian. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya? Amin. Haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian.
Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Katakan kepada kiri kananmu, kamu bersuka cita. Saya bersuka cita. Yang punya jempol angkat kananmu. Yes. Jangan tinggi-tinggi, segini aja. Yang kiri juga. Goyang-goyang gini. Ya, kita mau nyanyi ya. Jangan, siapa yang suruh berhenti? Terus, ya musik. Haleluya, semakin panas. Mana jempolnya yang tadi? Yes. Yang kiri juga? Ya, kita goyang-goyang. Sama-sama ya, sama musik, yuk.
mana jempolnya tadi? Come on choir. Sama-sama katakan, nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Berseru bersama saya ya. Mari serukan. Hey, belum. Hey, belum kompak lagi. Mari serukan. Hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan. Hey, serukan. Hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Yang wanita. Yang wanita. Bila kita menyembahnya, Yuk yang pria. Akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Musik memuji Tuhan. Sama-sama kita jempolnya. Biar kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Menari di hadapan Tuhan. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan. Biar kaum wanita saja. akan merasa bahagia. Bila kita Mari kaum pria bersama saya. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Surga senang pagi hari ini Amin. karena melihat umatnya bersuka cita. Haleluya. Boleh silakan duduk, tenangkan hati kita. Kita akan masuk saat-saat teduh di hadapan Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Allah. Siapkan hatimu. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kuasanya lebih besar dari segala sesuatu. Kuasanya menyembuhkan segala penyakit. Kuasanya menjawab segala masalah. Kuasanya menguatkan mereka yang lemah. Kuasanya menghiburkan mereka yang susah. Kuasanya memberkati mereka yang berkekurangan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
imani nyanyian ini. Dan ketika engkau imani dan nyanyikan, itu terjadi dalam hidupmu. Bahwa kuasanya yang besar mengubah hidupmu. Haleluya. Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari bangkit berdiri. Mari kita katakan dari awal lagu ini. Hanya Kau Tuhan yang selalu setia dalam hidup. Hanya Dia penolong kita. Mari katakan. Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Ku percaya Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang ada di tempat ini. Haleluya. Mari kita katakan bersama. Kau bekerja, Kau bekerja. Oh. Mendatangkan
apapun yang kita alami saat ini, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji. Katakan sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Pulihkan hidup. Katakan sekali lagi, kuasa-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan dengan iman. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini iman kami pagi hari ini Tuhan. Kami semua yang ada di sini mau meyakini, mengimani bahwa apapun yang kami alami saat ini, Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan janji-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami, untuk memulihkan kami Tuhan. Hanya Engkaulah harapan kami, hanyalah Engkau penolong kami. Hanya Engkau yang setia Tuhan berada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan untuk beribadah pagi hari ini. Terima kasih buat segala yang Kau kerjakan bagi kami sepanjang minggu ini. Sehingga Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini. Sementara ada banyak orang yang tidak dapat beribadah. Termasuk jemaat di tempat ini. Kami sama-sama berdoa untuk mereka Tuhan. Mari lawat mereka. Entahkah mereka ada dalam keadaan sakit. Entahkah mereka ada dalam pergumulan berat. Entahkah mereka ada dalam kekurangan ekonomi. Entahkah mereka ada dalam kebimbangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Seperti Engkau melawat kami di tempat ini. Demikian Engkau melawat mereka di rumah mereka masing-masing. Supaya ibadah-ibadah berikutnya kami boleh bersama-sama di tempat ini. Beribadah, memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat Bapak Gembala yang juga hadir pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur dalam kondisi seperti ini. Dia masih ada, dia masih rindu datang beribadah. Tuhan kami percaya kekuatan daripada-Mu, kesehatan daripada-Mu Engkau karuniakan bagi dia. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersuka cita bahwa dalam ibadah ini kami masih melihat Gembala kami. Dan Tuhan kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Om Paul yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Dia mungkin dalam keadaan
lemah tubuh atau kesakitan, ya, apapun yang dia alami. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Engkau memberikan dia kekuatan, Engkau memberikan dia penghiburan, Engkau memberikan dia sukacita. Sehingga Tuhan ada kekuatan baru senantiasa di dalam hidupnya walaupun dalam kondisi seperti itu. Tapi kami percaya Engkau segera memulihkan dia, membangkitkan dia. Tuhan datang ke tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Kami berdoa untuk Om Fajar dan Tante, Tuhan juga mau memberkati dalam kondisi seperti itu. Tuhan, Engkau tetap menyertai, berikan kekuatan, tetap sukacita. Dan kami melihat dia masih Tuhan melayani Engkau dengan teguh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat musisi yang senantiasa Tuhan melayani dengan baik. Kami percaya Tuhan tambah-tambahkan talenta, Tuhan tambah-tambahkan kemampuan, sehingga Tuhan tambah-tambahkan urapan, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kuasa Allah. Demikian kami jajaran song leader, singer, para choir, Tuhan tolong juga supaya kami berdiri di sini sebagai imam untuk membawa jemaat Tuhan datang kepadamu. Kami melihat Engkau melawat kami dan kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Soundman, LCD, kameramen, Tuhan, kamera Tuhan Engkau berkati Tuhan, supaya semua menjadi kesatuan di dalam pelayanan ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami banyak goncangan. Tuhan, kami berdoa dari pimpinan Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota DPR, dan lembaga-lembaga tertinggi negara yang lain, lembaga tinggi negara yang lain, TNI, Polri. Tuhan tolong negara kami ini Tuhan, biar cepat keluar dari pandemi ini, supaya kami dapat dipulihkan dan bangsa ini dengan bebas kembali dapat beribadah Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya kami di sini semua sudah dilawat oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan terima kasih. Dan sebentar kalau kami akan membawa persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah kami menabur dengan sukacita, karena Engkau Tuhan senang dengan orang yang menabur dengan sukacita, dengan sukarela, tidak dengan paksa. Engkau memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak melihat jumlahnya sesuai dengan kemampuan kami, tapi Engkau melihat hati kami yang rela Tuhan mencintai pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, Tuhan Yesus memberkati. Bila muka dengan muka, aku pandang penebus, sukacitaku berlimpah, ia mati.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan baik. Tuhan baik, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan akan terus ada bersama dengan kita. Karena itu kita ada di sini karena Tuhan itu baik. Tuhan beserta dengan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita akan nyanyikan pujian kita untuk Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Banyak hal kau perbuat di dalam rancangan hidupmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti. Semua yang kita perlu
Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Di hari-hari terakhir, di masa-masa yang sulit, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh berkumpul di rumah-Mu, belajar akan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang tidak punya kemampuan apa-apa. Urapi kami semua Tuhan. Kami mau tidak ada satu pun yang hadir pada pagi hari ini terlewati akan firman-Mu. Kami menyiapkan hati-hati, tempat dalam hati kami yang paling baik, supaya firman-Mu yang akan kami dengar sebentar boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, hari ini saya mau bawa renungan tentang kuasa ucapan syukur. Kuasa ucapan syukur. Saya ambil dari kitab Yohanes 6 ayat 11, boleh kita buka saudara. Yohanes 6 ayat 11, 1, 2, 3. Ya, terima kasih, silakan duduk. Saudaraku, ada kuasa dalam ucapan syukur. Percaya? Sudah dilakukan? Banyak orang mudah untuk mengatakan amin. Tapikah apakah kita sudah melakukannya? Saudara, ketika kita dihadapkan banyak tantangan, masalah, persoalan, kesulitan, sakit penyakit, kesengsaraan, apa respon kita? Apa respon manusia pada umumnya? Ada dua. Yang pertama, bersungut-sungut. Kalau kita dihadapkan pada masalah, persoalan, tantangan hidup, tekanan hidup, kesulitan, depresi, keberatan hidup, biasanya orang bersungut-sungut. Tapi respon yang kedua itu, ada orang yang menghadapi tantangan, tekanan ataupun kesulitan, dia mengucap syukur. Saudara, dua respon ini bertolak belakang, betul? Yang satu bersungut-sungut, yang satu mengucap syukur. Sangat bertolak belakang dan tidak akan berjalan bersama-sama. Karena tidak ada orang yang mengeluh sekaligus mengucap syukur, betul? Tidak ada satu pipa yang mengeluarkan air kotor bersama dengan air bersih, betul? Kalau kita bikin rumah, bangun rumah, saudara mau punya pipa satu, irit aja deh pipanya satu. Satu keluar air bersih, satu bebarengan keluar air kotor juga. Jadi saudara sikat gigi pakai air jamban, mau saudara? Nggak bakal mau. Pipa kotor, pipa bersih. Betul? Tidak ada orang yang mengeluh sekaligus mengucap syukur. Apa sih artinya mengeluh? Mengeluh itu artinya tuh hati tidak bersyukur. Orang yang mengeluh itu orang yang hatinya tidak bersyukur. Mengeluh itu artinya kita nggak setuju apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau saudara banyak mengeluh, berarti saudara tidak setuju apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Baik ataupun buruk. Bahaya loh. Sebaliknya, kalau bersyukur itu sikap setuju sekalipun sikap menundukkan diri pada kedaulatan Tuhan. Bahkan dalam keadaan buruk sekalipun kalau kita bisa mengucap syukur, itu tanda kita menundukkan diri kita di bawah kedaulatan Tuhan. Saudara, 4 bulan yang lalu saya ngurusin mama saya sakit. Dia
bonggolnya keropos. 4 bulan saya bolak-balik rumah sakit. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan baik. Dari saya mengurus surat rujukan, kami menggunakan BPJS karena biayanya cukup besar. Implannya aja 70 juta saudara. Belum dokter, belum rumah sakitnya, belum yang lain-lain, belum obat. Setiap hari saya pergi ke rumah sakit dan saya berangkat dari rumah ke rumah sakit cuma dengan keyakinan Tuhan tidak akan permalukan saya. Saya datang ke rumah sakit hanya pakai masker kain yang saya punya. Saya tidak pakai APD. Saya tidak pakai tutupan rambut. Mama saya juga hanya pakai masker kain. Kadang-kadang masker kainnya juga suka turun-turun dari hidung gitu. Nggak tutup begini. Tapi saya bersyukur. 2 kali dia udah operasi kiri dan kanan kakinya. Hasil swabnya negatif. Padahal hampir setiap hari berjam-jam saya berkumpul dengan orang-orang yang saya nggak tahu mereka sakit apa. Siapa yang di sini pernah ngurusin BPJS? Nggak ada ya? Wah, orang kaya semua nih. Siapa yang pakai BPJS? Saya angkat tangan. Saya pakai BPJS. Nggak usah malu. Kalau saudara nggak angkatan berarti saudara orang kaya loh. Haleluya. Ya kan? Saya pakai BPJS. Saya tahu saya nggak punya uang. Implannya 70 juta. Belum rumah sakitnya, belum dokternya. Tapi saya sangat bersyukur pada Tuhan. Dari sejak saya mengurus surat rujukan, Tuhan pimpin langkah saya. Saya ingat banget tuh hari Rabu. Itu hari Rabu, saya ngurus surat rujukan di puskesmas dekat Dutamas. Terus waktu saya tanya sama orang yang ngurus rujukan, saya tanya, Bu, kira-kira rumah sakit mana yang harus saya datengin setelah ini? Karena saya nggak tahu sama sekali caranya. Dia kasih tahu saya 3-4 rumah sakit, suruh saya pilih. Saya pilih yang terdekat. Terus waktu saya pilih yang terdekat, saya tanya, dokter tulang ada gak hari ini? Itu hari saya nggak tahu kenapa saya ngotot banget pengen ngurusin tuh hari. Saya ingat banget besokannya hari libur, hari kejepit. Hari libur, hari kejepit. Terus Jumatnya dokter nggak ada, terus baru ada Sabtu. Dia bilang katanya hari ini nggak ada ibu, percuma ibu datang ke rumah sakit itu, katanya dokternya nggak ada. Tapi hati saya tuh apa ya? Udahlah datang aja, penasaran saya gitu loh. Jadi Bu tolong udah bikinin aja surat rujukan, hari ini saya mau berangkat. Jadi waktu itu hari Rabu saya ingat banget, saya dari puskesmas langsung saya ke rumah sakit besar di Jakarta Barat, dekat rumah saya. Saya datang ke rumah sakit itu membawa mama saya yang tidak bisa jalan pakai kursi roda. Kursi rodanya berat saudara. Kursi roda jadul. Yang kalau mau mundur-mundur gitu mesti saya angkat gitu. Saya nggak bisa ngatet-ngatet kayak orang motretin mobil gitu ya. Jadi saya mesti angkat kursi rodanya. Itu saya datang ke rumah sakit itu dengan dengan apa ya? Saya bingung gitu loh. Saya nggak tahu dokter tulang yang bagus siapa. Saya nggak ada referensi sama sekali. Sebelumnya ipar saya sudah pernah kasih tahu saya ada dokter tulang yang bagus. Tapi di Jakarta Selatan. Jauh banget. Saya tinggal di sini di Grogol. Saya mesti ke Jakarta Selatan gimana caranya? BPJS ngomong ngurusin nomor itu gimana saudara? Saudara datang pagi-pagi buta kan? Capek gak? Capek. Kalau ngurus BPJS saudara harus punya panjang sabar sampai pantatmu lebar. Ya enggak? Jangan mau pantatnya lebar saudara. Saya datang ke rumah sakit besar itu, saya bingung. Jadi waktu saya datang, saya tanya sama suster, dokter tulang ada gak hari ini? Ada katanya. Waduh, saya bilang ada, waduh kalau gitu saya mau. Saya bilang, saya hari ini saya mau, jamnya jam berapa? Dia bilang sama saya jam 1, itu hari saya datang persis jam 10. Jam 10 saya udah nyampe, katanya dokter dia jam 1. Saya tunggu dari duduk tegak sampai duduk ngelondor, sampai miring kiri miring kanan pegel saudara. Itu dokter baru nongol 3:30.
Saya nggak tahu mukanya kayak apa. Saya googling saudara. Saya googling, saya mau lihat mukanya kayak apa. Tapi kan lagi pandemi ini semua dokter pakai masker. Semuanya kayak mukanya sama, betul? Saya bingung kayak apa. 3:30 saya lewat, jadi saya tunggu tuh ya. Itu dokter tuh seliweran depan saya. Oh ini kali, bukan. Saya pokoknya fokus saya di ruangan itu. Saya tanya suster, ruangan tulang tuh di mana? Tuh di situ katanya. Jadi saya tungguin dokter yang masuk itu pasti dokter tulang dong. Saya tungguin gak ada yang masuk. Jam 1, setengah 2, jam 2, setengah 3, jam 3. Aduh saya udah lemes. Depan saya ibu-ibu. Saya bilang ibu udah tunggu dari jam berapa? Dia bilang dari 5:30 Ci. Astaga. Dari 5:30 pagi. Saya pikir aduh Tuhan saya nunggu tuh baru dari jam 10. Dia lebih parah dari saya berarti saya harus lebih sabar betul? Mau pulang tanggung. Udah akhirnya jam 3:30 ada dokter yang tinggi. Lewat depan saya. Saya harus turun. Dokter itu jalan tinggi. Jalannya begini saudara. Papa saya, toel-toel saya. Lu gak salah, dokternya begini. Kayak orang mabok. Dalam hati saya bilang, ya Tuhan kenapa dokternya kayak begini? Saya bilang apa salah saya ya? Kita bisa bilang salah tapi Tuhan gak pernah salah. Kenapa saudara? Saya baru tahu belakangan kalau dokter yang mengoperasi mama saya itu dokter terbaik di rumah sakit itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu pertama. Swabnya negatif. Tuhan berikan dokter yang terbaik. Terus terakhir waktu dia konsul kaki yang kanannya. Waktu saya mengantri, sebelah ada oma-oma di sebelah saya. Dia liatin saya begini saudara. Mungkin dia bingung kali ya, kok orang sehat nongkrong di BPJS ngapain gitu ya. Terus karena dia liatin saya tanya, oma sakit apa? Ya daripada dia liatin saya terus ya, mendingan saya duluan yang tegur dia betul. Oma sakit apa? Oh enggak, saya ini habis operasi. Terus dia tanya saya balik. Karena saya mulai membuka pembicaraan, dia balik tanya saya. Siapa yang sakit, Dek? Saya bilang mama saya habis operasi. Oh, pakai dokter Anu ya? Iya, betul. Bayar berapa duit? Saya bilang, saya nggak bayar. Masa nggak bayar? Iya, saya nggak bayar. Wah, itu dokter curang. Emang Oma bayar? Bayar saya. Waktu saya datang konsul, dia periksa tangan saya, dia bilang, tante ini harus dioperasi ya, karena tante patah, mesti ganti implan. Jadi biayanya sekian. Sekali lagi saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Dia bayar, saya nggak bayar. Saya dapat dokter yang terbaik. Mama saya sehat. Kami semua sehat. Waktu mau swab itu saya sebenarnya takut setengah mati. Tuhan, tolong Tuhan jangan sampai saya setiap hari pagi berangkat ke rumah sakit itu sia-sia. Hari pertama periksa jantung, hari kedua periksa ginjal, hari ketiga periksa ini, periksa itu terus. Aduh capek banget. Tuhan jangan sampai seminggu apa yang saya lakukan itu sia-sia. Tuhan dengar doa saya saudara. Waktu di swab hasilnya negatif, puji Tuhan. Mama saya tuh gak bisa jalan saudara. Bagaimana caranya mau pulang dari rumah sakit itu mesti keramas. Rumah mama saya kamar mandi di bawahnya itu kecil. Kursi rodanya gak bisa masuk. Walkernya tidak bisa masuk. Gimana caranya dia mau keramas? Seperti tadi saya bilang, saya cuma punya satu keyakinan. Tuhan tidak akan permalukan saya. Balik lagi saudara, kuasa dalam ucapan syukur. Mari kita introspeksi diri kita. Apa yang sering kita lakukan dalam hidup kita? Apa kita lebih sering mengeluh atau kita lebih sering mengucap syukur?
Kalau kita lebih sering mengeluh, itu artinya kita menjauhkan diri kita dari area mujizat, saudara. Kalau hatimu, pikiranmu, mulutmu penuh dengan keluhan, bersungguh-sungguh, saudara menjauhkan diri saudara dari mujizat Tuhan. Sebaliknya, ucapan syukur itu mendatangkan mujizat. Setiap hari waktu saya pulang dari BPJS, waktu mama saya operasi kaki yang kiri, tiap kali pulang dari BPJS saya menangis. Kalau malam itu udah selesai mandi segala macam, saya bilang Tuhan, tolong Tuhan, supaya mama saya tuh bisa jalan lagi. Setiap hari saya berdoa. Saya bilang Tuhan, saya tidak pernah minta apa-apa. Dalam hidup saya tidak pernah minta apa-apa. Tuhan sudah selamatkan saya aja, itu sudah kemurahan Tuhan, sudah kebaikan Tuhan. Saya tidak pernah minta apa-apa. Kali ini saya minta Tuhan tolong supaya mama saya bisa jalan lagi. Waktu operasi kaki yang kanan saya gak berani minta, saudara. Kenapa? Tuhan udah terlalu baik. Saya malu minta-minta terus. Waktu kaki kanan yang dioperasi saya bilang, terserah Tuhan, selanjutnya mau gimana. Tuhan lakukan yang terbaik saja. Kita balik lagi. Yohanes 6 ayat 11 tadi, kalau kita baca, mari buka saudara di kitab saudara. Itu perikopnya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang saudara. Semua pasti tahu semua mujizat ini ya. Tahu, sudah pernah dengar semua. Anak-anak sekolah minggu juga pasti tahu, sudah pada dengar semua ya, sudah tahu. Kisah 5 roti dan 2 ikan ini mujizat yang sering kita dengar. Terus kita semua juga pasti tahu, sudah sering kita dengar. Kisah ini juga dibacakan, diceritakan di kitab lain selain Injil Yohanes ini saudara. Di Matius ada, di Matius, Markus, Lukas semua ada menceritakan ini. Cuman diceritakan dengan gaya bahasa yang berbeda ya kan. Jadi Matius menulis apa, yang ditulis Matius belum tentu, kadang-kadang belum tentu ada di Markus. Yang ditulis Markus juga belum tentu ada di Lukas. Ya, tapi pagi ini kita akan belajar dari Yohanes 6. Kita ambil dari Yohanes 6. Saudara, kejadian ini waktu Yesus memberi makan 5.000 orang ini terjadi sebelumnya Tuhan itu berkeliling bersama dengan murid-muridnya melakukan pengajaran dan mujizat. Menyembuhkan orang sakit. Jadi muter-muter saudara itu ya saudara. Terus sudah kira-kira agak malam, muridnya bilang Tuhan ayo kita istirahat dulu. Kita beristirahat, kita menepi dulu, istirahat gitu intinya kayak gitu ya. Waktu Tuhan istirahat ternyata ada banyak orang mengikuti dia. Alkitab katakan jumlahnya berapa? 5.000 orang. Saudara, kalau kita, kenapa saya mengambil di kitab Yohanes saudara? Sebab di Matius, Markus dan Lukas itu tidak disebutkan nama orang. Nama orang yang ragu-ragu. Di Matius, Markus dan Lukas nanti kalau pulang saudara baca ya. Di sana hanya dituliskan murid-muridnya, mereka hanya disebutkan seperti itu. Tapi kalau di Yohanes jelas disebutkan namanya. Dan Yohanes waktu menulis kitab ini, Yohanes tuh jelas tahu siapa yang berbicara kepada Yesus. Namanya dia tahu. Yuk kita buka. Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya. Lihat, Filipus disebut namanya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. 200 dinar, 1 dinar kalau saudara baca di belakang Alkitab, 1 dinar itu upah orang kerja 1 hari. Anggapnya 1 hari kita kerja sekarang 100.000. Kalau 200 dinar berarti berapa? 20 juta. 20 juta. Mana bagian konsumsi Natal gereja kita? 20 juta cukup gak buat kasih makan 5.000 orang? Cukup gak? Kalau kasih air minum doang cukup gak? Mau dikasih air minum doang? Filipus kata Filipus,
roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus ragu-ragu. Filipus bersungut-sungut. Ada satu lagi yang meragukan kemampuan Tuhan, yang meragukan kuasa Tuhan. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Disebutkan lagi. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, lanjut. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Lihat saudara. Kadang-kadang kita seperti Filipus dan Andreas. Itu sebabnya makanya kenapa saya suka ambil dari kitab ini. Karena namanya disebut. Kadang-kadang kita seperti mereka. Mengaku anak Tuhan, tapi gak punya iman. Waktu itu Tuhan di depan mereka. Jelas di depan mereka, terlihat. Bagaimana dengan kita? Tuhan tidak terlihat saat ini ya. Tapi kita percaya karena kita punya iman. Terus lanjutkan. Bisa kita lihat contoh yang Tuhan Yesus berikan. Waktu dua murid-muridnya meragukan kemampuannya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudara, waktu orang banyak itu datang begitu banyak, murid-murid bilang, Tuhan ini orang begitu banyak. Gimana kita mau kasih makan? Mendingan suruh pulang. Biar mereka cari makanan sendiri, biar kita gak pusing. Tapi kalau saudara baca di Markus 6 ayat 37, Tuhan bilang, kamu harus memberi mereka makan. Itu apa artinya? Itu artinya Tuhan tidak hanya memikirkan kebutuhan rohani kita, tapi Tuhan juga tahu kalau kita juga butuh makan. Saudara lihat, 5 roti dan 2 ikan. Kemampuannya sangat terbatas. Cuma sedikit bekal seorang anak kecil. Tapi kebutuhannya untuk ngasih orang makan tuh banyak banget. Pesannya apa saudara yang bisa kita ambil dari 5 roti dan 2 ekor ikan ini saudara? Sekecil apapun yang kita miliki, kalau kita mau serahkan pada Tuhan, hal yang kecil bisa jadi cukup, bahkan bisa berkelebihan. Bahkan bisa berkelimpahan. Ya. Terus Yohanes 6 ayat 11, saya bacakan. Lalu Yesus mengambil roti itu. Jadi waktu murid-muridnya mengeluh, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengambil roti, tidak berkata apa-apa, hanya mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Mengambil roti, mengucap syukur. Kalau di Markus 6 ayat 41 saudara bisa baca nanti. Yesus menengadahkan ke langit. Seperti ini saudara. Apa artinya menengadah ke langit? Itu pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki asalnya dari atas. Alkitab mencatat bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Apa itu hal? Apa itu segala hal? 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Apa itu hal? Hal itu keadaan. Cukup gak cukup harus. Cukup gak cukup harus. Iya. Efesus 5 ayat 20 katakan, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tadi mengucap syukur dalam segala hal. Kalau di Efesus katakan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu tuh yang kita udah terima saudara.
Siapa yang di sini kalau punya air putih aja bilang terima kasih Tuhan, haleluya. Atau nunggu ada Coca-Cola baru, puji Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Saudara lihat, waktu Yesus mengucap syukur, ada keajaiban terjadi. 5 roti 2 ekor ikan bisa memberikan 5.000 orang, bahkan lebihnya 12 bakul saudara. Bagi manusia, bagi dunia 5 tambah 2 itu berapa? 5 tambah 2 berapa? Bagi Tuhan 5 tambah 2? Yes. Bagi dunia 5 tambah 2, 7. Bagi Tuhan kita 5 tambah 2 itu 5.000. Tuhan baik. Tuhan baik. Ucapan syukur menghasilkan mujizat. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari ucapan syukur saudara. Yang pertama, ucapan syukur itu bisa membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Buka di Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Lanjut, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Semakin hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, semakin kita akan merasakan banyak kebaikan Tuhan boleh dicurahkan dalam hidup kita, amin. Saya kasih perumpamaan seperti ini saudara. Berkat kemurahan Tuhan, kebaikan itu tuh seperti air di sebuah bak yang besar. Ya. Terus iman kita itu seperti pipa. Saudara kalau punya rumah, ada toren di atas, terus punya pipa. Terus kalau nggak punya keran gimana ngalir ya saudara? Bagaimana caranya? Kemurahan kebaikan Tuhan itu ada di bak tampungan yang besar dan itu selalu penuh. Iman kita itu pipanya. Ucapan syukur itu kerannya. Saudara mau menikmati berkat kemurahan Tuhan? Saudara harus punya keran ucapan syukur. Semakin hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, semakin besar iman kita. Semakin besar juga kemurahan Tuhan yang bisa Tuhan alirkan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, ucapan syukur itu melahirkan, melipat gandakan mujizat. Kalau kita mengucap syukur, apapun yang ada di tangan kita, kalau kita pakai dengan hati yang mengucap syukur, dengan rela memberikannya kepada Tuhan, Tuhan akan melipat gandanya dan mencukupinya sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan kita. Terus ucapan syukur juga mengaktifkan kuasa kebangkitan. Kalau kita banyak bersyukur, mujizat pasti terjadi. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Lihat saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dia pun mengucap syukur. Terus ucapan syukur juga mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita saudara. Pergumulan hidup yang kita alami saat-saat ini, kalau kita hati kita penuh dengan ucapan syukur, itu akan cepat selesai. Waktu Daud berada di dalam gua Adulam bersama-sama dengan orang yang bermasalah, ia mendapatkan pewahyuan tentang kebenaran dari ucapan syukur. Saudara, kalau saudara main drama, terus saudara gak ikutin skenario-nya, latihannya gak kelar-kelar kan saudara? Betul? Kita juga kayak gitu, kita ini sekarang lagi main drama.
Skenario-nya Tuhan yang tuh buat. Kalau kita nggak ikutin skenario Tuhan, nggak kelar-kelar pergumulan hidup kita. Jadi kita mesti ikutin maunya Tuhan. Jangan ikutin maunya sendiri. Ucapan syukur menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dan kebaikan Tuhan. Ucapan syukur juga menyambut datangnya fajar pemulihan atas pergumulan hidup kita. Bagaimana caranya biar kita bisa terbiasa untuk mengucap syukur? Mengucap syukur itu kayak semacam skill, keterampilan saudara. Itu mesti dibiasakan. Seperti orang bernyanyi. Mesti sering nyanyi supaya bisa nyanyi. Kalau orang gak pernah nyanyi, susah gitu loh. Untuk terbiasa mengeluarkan suara yang baik. Sama, mengucap syukur juga seperti itu. Saudara harus terbiasa, harus dilatih untuk mengucap syukur. Mengingat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita lewat orang sekitar kita. Kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dari kita sepanjang hidup kita. Dari kita masih muda sampai kita sudah berumur lanjut usia. Kita ingat semua kebaikan Tuhan. Karena seorang yang diberkati itu orang yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur, saudara. Saudara tahu tukang valet parkir itu loh. Tahu tukang valet parkir? Yang kalau misalnya saudara malas parkir, saudara minta tolong dia untuk parkirkan mobilnya. Ini di luar daripada konteks ini. Saya cuma mau berikan satu analogi. Saudara kalau lihat orang yang parkirin mobil itu, waktu dia naik mobil-mobil mewah, apakah dia merasa kalau itu mobil dia, saudara? Enggak kan? Kalau kita hidup kita tuh mengambil sikap atau berperilaku seperti tukang valet parkir itu, hidup kita akan jauh lebih tenang, saudara. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita miliki bukan kita punya. Seperti tukang valet parkir itu. Dia parkir mobil dan dia tahu itu bukan mobil dia, betul? Jadi dia gak pusing. Pokoknya tugasnya cuma parkirin. Kita juga dalam dunia ini juga Tuhan meletakkan kita, menaruh kita dalam dunia ini. Tugas kita ini cuma mengelola, mengusahakan. Dari Kejadian juga sudah dituliskan waktu Adam ditaruh di Taman Eden. Dituliskan dengan sangat jelas Allah itu minta Adam untuk mengelola, bukan memiliki. Jadi segala sesuatu yang kita punya saat ini bukan punyanya kita. Kita ini cuma disuruh ngelola. Ngelola dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa mengelola untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan perpanjang kontraknya itu, kita akan kelola terus. Tapi kalau apa yang kita punya itu kita tidak bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan, kontraknya bisa diperpendek. Kalau saudara ngerasa itu bukan mobil saudara, bukan punya saudara, punyanya Tuhan. Kalau mobil saudara hilang, saudara ya udahlah Tuhan punya. Saya cuma dikasih pinjam doang. Saudara akan hidup lebih tenang. Apa yang kita miliki saat ini pemberian Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Waktu dia menghadap ke atas, dia merasa segala sesuatu itu asalnya dari atas. Mari kita tundukkan kepala. Mengeluh hanya akan membuat kita semakin tertekan, saudara. Sedangkan bersyukur itu akan membawa kita kepada jalan kemudahan. Mulai pagi ini mari kita belajar untuk kita meletakkan apapun yang ada di dalam diri kita di bawah kontrolnya Tuhan.
Sebab kita percaya segala sesuatu yang ada di dalam kontrolnya Tuhan tidak akan pernah lepas kontrol. Apapun yang ada di dalam pengawasan Tuhan tidak akan pernah lepas kendali. Mari kita naikkan pujian ini refnya saja. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Boleh jemaat saja nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah ditaburkan. Terima kasih karena Engkau kembali mengajarkan kepada kami bahwa kami harus belajar untuk terus bersyukur. Apapun keadaan kami di hari-hari seperti ini Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain kami mengisi hidup kami, mengisi hati kami, mengisi pikiran kami dengan ucapan syukur. Allah Roh Kudus tolong kepada kami. Tolong kepada kami Tuhan. Supaya kami boleh semakin hari semakin dekat kepadamu. Sebab kami percaya Tuhan di dalam ucapan syukur ada mujizat. Di dalam ucapan syukur ada pemulihan. Di dalam ucapan syukur ada damai sejahtera. Di dalam ucapan syukur ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam ucapan syukur ada kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya firman-Mu yang sudah kami dengar akan bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hati kami. Menjadi rema di dalam kehidupan kami. Memberikan kekuatan kepada yang lemah. Menyembuhkan bagi yang sakit. Memberikan jalan keluar bagi yang tidak punya jalan keluar. Bagi masalah-masalah kami Tuhan. Kami tahu dalam hidup kami banyak persoalan dan masalah. Tapi kami percaya Tuhan selama kami mengucap syukur. Pasti ada jalan keluar. Allah kami Allah yang setia dan adil. Allah yang tidak akan memberikan percobaan di luar batas kami untuk menanggungnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Firman-Mu yang sudah ditaburkan. Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya saudara. Saya akan beritakan akan siapa yang sudah menikah tapi belum ada pemberkatan. Yang belum, yang sudah punya
anak ya, apalagi ya sudah menikah, mungkin dahulunya dengan beragam alasan gereja akan membuka peneguhan pernikahan. Nanti akan ke saya dulu, saya akan periksa, baru nanti kita akan tentukan tanggalnya. Ya, biar sah di hadapan Tuhan dan sah juga di pemerintah. Kalau tidak ada surat dari gereja, itu catatan sipil tidak akan menulis namanya. Tidak akan terdaftar jadi suami istri. Oke. Diberkati dengan firman Tuhan. Ya, bersyukur aja, selalu bersyukur. Saya kasih satu ayat ya saudara. Ayatnya itu sudah biasa kalian dengar. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selebihnya, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Zaman makin susah, saudara pegang firman Tuhan, pegang ayat ini. Hari ini susah, besok belum tentu. Ya saudara, percaya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan saudara datang ke tempat ini, puji Tuhan, saudara sudah mencari Tuhan. Karena hukum ke-10 dari Tuhan yang ketiga, jangan tinggalkan ibadahmu. Hukum Allah itu bukan yang karena berzina, mencuri, membunuh, tapi ada hukum yang bahaya juga. Jangan kamu tidak beribadah. Karena hari ke-7 sudah dikuduskan Tuhan dan kita harus beribadah. Mati itu adalah untung saudara. Nggak usah terlalu takut dengan kematian. Lebih takut lapar ya saudara daripada mati ya sebenarnya. Kalau nggak ada makanan, nggak bisa bayar, itu lebih pusing. Tapi serahin aja sama Tuhan seperti tadi, skenario Tuhan kita ikutin aja. Maunya Tuhan apa? Kita ikutin. Tapi pada ujungnya kita pasti tahu, Tuhan sudah memberikan rancangan indah buat kita. Ya saudara, maju terus, jangan pernah mundur. Kalau saya takut mundur, kita tutup gereja. Ibadah jadi handphone. Ya, ibadah itu bukan di handphone saudara, ini ibadah. Di handphone itu cuma nonton, makanya rekaman ibadah kita kemarin hari Sabtu yang Minggu sudah bisa dilihat di YouTube. Dan yang masih mau mendengar rekaman dari ibadah sekarang bisa dibuka di hari Jumat minggu depan atau hari Sabtu. Jadi silakan yang masih mau melihat, mendengar lagi, bernyanyi puji-pujian silakan. Hari Senin tetap saya akan mau pakai orang yang mau latihan, yang punya talenta. Kalau bisa nyanyi nggak mau muji Tuhan, ya sudah entar talentanya Tuhan cabut. Jangan nyesel. Ya, kita nggak perlu artis di sini. Kita perlu orang yang bisa, yang mau dan punya talenta dalam bernyanyi. Oke, Senin saya undang yang memang mau datang, kita akan latih vokal. Sudah hampir 2 bulan dan hasilnya sudah mulai terlihat. Puji Tuhan, kita lakukan yang terbaik. Kalau kita tidak mau bekerja, tidak mau memulai, Tuhan juga susah akan bekerja melalui kita. Karena Tuhan akan bekerja, turut bekerja mendatangkan kebaikan. Oke, terima kasih. Mungkin sekitar bulan 4 ya Om, kita akan baptisan air lagi per triwulan 3 bulan. Dan peneguhan pernikahan yang mau tolong didaftar ya ke saya atau ke Om Fajar. Terima kasih, saya serahkan Pak. Oh ya, ada sedikit pemberitahuan dari kami tim Diakonia. Bagi jemaat yang tergerak untuk menabur untuk kegiatan rutin kita, sembako yang kita bagikan kepada saudara-saudara kita setiap bulannya. Untuk sementara kami tidak akan mengangkat persembahan, tetapi bagi yang tergerak bisa memberikan
bisa dimasukkan ke dalam amplop, atau kalau yang mau transfer bisa juga nomor rekeningnya sudah tercantum. Tapi mohon dituliskan keterangan untuk dana apa. Terus juga kalau bisa apabila ada yang mentransfer, setelah transfer itu diinfo kepada salah satu dari kami. Ya, supaya nanti jelas. Terima kasih. Dan baiklah, saya akan mengumumkan jam ibadah kita seperti biasa jam 8 dan kebaktian sekolah minggu dilanjutkan pada waktu ibadah jam 8 pagi di bawah ya. Dan kebaktian remaja di jam 12 siang dan juga hari yang lainnya, hari Kamis tetap ada ibadah PPK dan hari Jumat ada kebaktian kaum wanita jam 3 sore dan kebaktian kaum pria dilanjutkan jam 7 ya, 30 atau jam 7 sudah siap ya. Dan Sabtu adalah kebaktian dewasa muda yaitu jam 6.30. Puji Tuhan, malam ya, malam hari. Dan baiklah, kalau sudah tidak ada lagi kita akan bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi ini. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi kornya saja, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kuasa-Mu terbesar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik, sehingga pada pagi ini kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menerima kekuatan daripada Engkau saja Tuhan. Karena anugerah-Mu yang besar kepada kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Dan kami telah memuji dan besarkan nama-Mu. Juga kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami mau Tuhan taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap setia mengiring kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau mau tolong kepada kami semua. Supaya kami boleh menerima kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau menjauhkan kami dari segala macam penyakit kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Om Paul yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau saja akan menyembuhkannya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang setia yang akan menolong dan menyembuhkannya Tuhan. Memulihkannya Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan melihat kembali beliau di ibadah kami pada pagi seperti saat ini. Mari Tuhan Engkau mau tolong Tuhan.
dan Engkau mau pulihkan kesehatannya. Mari Tuhan, Engkau juga mau tolong kepada kami semua yang akan meninggalkan tempat ini. Engkau akan menolong supaya kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan bungkusan kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tetap setia. Dan Engkau mau kembalikan kami di jam-jam ibadah yang disiapkan di tempat ini untuk mengikuti dan menyembah kepadamu dan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya kami akan berdoa Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Mari Bapak, Engkau mau tolong Tuhan, supaya berkat-berkat yang Engkau telah siapkan bagi kami boleh terima. Biarlah Tuhan berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan yang dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan. Dan biarlah kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan menjemput kami. Dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan, amin, amin. Selamat pulang.